Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Raden Panca Pertiwi Hidayati MPD dan Bapak Setiawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesulitan menulis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita semua bisa melaksanakan pembelajaran mata kuliah analisis kesulitan menulis pada hari ini. Materi yang akan kelompok kami presentasikan yaitu mengenai kesulitan unsur kohesi dalam menulis. Sebelum mulai ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Angga Permana Syaputra dengan NPM 1850378. Yang kedua ada saya Citra Arum Febrianti dengan NPM 1950317. Yang ketiga ada Aira Salma Ajahra dengan NPM 1950329. Dan yang keempat ada Irsyad Muhammad Ridwan dengan NPM 1950334. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai ke pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Angga Permana Syaputra, nomor induk mahasiswa 1850378. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan prinsip kohesi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebuah tulisan dapat dikatakan mudah dibaca atau terpahami apabila memiliki kerapian bentuk atau struktur atau form serta memiliki kepaduan makna. Maka pada titik inilah kohesi dinilai menjadi penting. Kohesi sendiri menurut KBBI 5 versi Luring yakni keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau kalimat atau dalam struktur wacana yang ditandai dengan adanya konjungsi atau penghubung, pengulangan atau penyulihan dan atau pelesapan. Menurut Andri Tarigan, kohesi merupakan aspek bentuk yang mengacu pada formalitas bahasa, yakni bagaimana proposisi-proposisi berhubungan satu sama lain untuk membentuk atau membangun suatu teks. Kohesi lahir dari potensi mekanisme linguistik, yakni leksikal dan gramatikal. Nah, hal tersebut untuk membangun relasi internal dalam unsur-unsur teks. Contoh, Pak Guru menguasai bahasa Jerman dan Inggris. Bahasa itu dikuasai dengan baik. Nah, jika ditinjau dari pengertian sebelumnya, kalimat tersebut memiliki keterpaduan makna. Jadi dapat dikatakan bahwa kalimat yang dipercontohkan ini memiliki unsur-unsur kohesif. Hal tersebut ditandai dengan pergantian, yakni dalam bahasa itu menunjukkan kepada kedua bahasa yang dikuasai oleh Pak Guru, yakni Jerman dan Inggris, seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kohesi ialah keterpaduan antar unsur semacam yang merekatkan antara leksikal dan gramatikal dalam sebuah wacana, sehingga menghasilkan wacana yang baik, entah itu secara gramatik atau tata bahasa maupun secara leksikal. Kohesi atau kepaduan wacana banyak melibatkan aspek gramatikal dan aspek leksikal, sehingga secara prinsipnya penanda yang digunakan juga melibatkan kedua hal tersebut. Nah, penanda yang biasanya digunakan untuk menandai kohesif atau tidaknya suatu wacana adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni pronomina atau biasa disebut juga sebagai kata ganti. Nah, kata ganti ini meliputi kata ganti diri, kata ganti petunjuk, kata ganti penanya, kata ganti penghubung, serta kata ganti tak tentu. Kata ganti diri misalnya aku, saya, engkau, dikau, atau kamu. Lalu ada kata ganti petunjuk yakni di sini, di sana, ke situ, ke sana. Lalu ada kata ganti penanya seperti apa, siapa, kemana. Lalu ada kata ganti penghubung yakni dan atau yang. Lalu selanjutnya ada kata ganti tertentu seperti sesuatu, masing-masing, siapa-siapa, seperti itu. Selanjutnya ada substitusi. Substitusi sendiri merupakan hubungan gramatikal yang relasinya didasarkan pada kata dan makna. Hal tersebut didasarkan bahwa untuk mengganti suatu kata mesti ditemui makna lain yang terkandung dalam
kata penggantinya seperti itu. Nah, substitusi sendiri dalam bahasa Indonesia bisa bersifat nominal, verbal, klausal, dan atau campuran seperti itu. Nah, contoh-contohnya seperti sama atau sedemikian rupa, demikian pula, seperti itu. Lalu ada elipsis. Elipsis sendiri merupakan peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat diramalkan di luar konteks bahasa, seperti itu. Nah, elipsis sendiri biasa pula disebut sebagai penggantian nol atau zero, yakni sesuatu yang ada tetapi tidak dituliskan atau diucapkan, sebab merujuk kepada tadi bahwa hal tersebut telah diramalkan di luar konteks bahasa. Lalu ada konjungsi. Konjungsi menurut Henry Tarigan digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, atau frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau paragraf dengan paragraf. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi dikelompokkan menjadi konjungsi adversatif, kausal, koordinatif, korelatif, subordinatif, dan konjungsi temporal. Yang terakhir ada leksikal. Nah, leksikal sendiri dapat diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi, misalnya pengulangan kata yang sama seperti pemuda-pemuda. Lalu ada sinonim pahlawan dengan pejuang. Lalu ada antonim atau lawan kata, misalnya putra-putri, atau hiponim, yakni penggantian suatu kata dengan kata lain yang memiliki makna lebih sempit, seperti misalnya angkutan darat. Lalu ada misalnya di angkutan darat ini ada kereta api, bis, mobil, seperti itu. Lalu ada kolokasi, yakni kata yang memiliki asosiasi tetap gitu. Misalnya dalam media massa ada buku, koran, atau majalah. Lalu ada ekuivalensi, yakni kata yang memiliki nilai atau arti yang sepadan. Misalnya belajar, mengajar, pelajar, pengajaran, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irsyad Muhammad Ridwan dengan NPM 195030034. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Dimulai dengan alat kohesi. Di dalam alat kohesi itu terdapat substitusi, di mana pengertiannya itu adalah proses dan hasil pergantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar. Di dalam substitusi itu terdapat pronomina persona. Pronomina persona itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada persona pertama tunggal, persona pertama jamak. Yang kedua persona kedua tunggal, dan persona kedua jamak. Yang ketiga persona ketiga tunggal dan persona ketiga jamak. Persona pertama tunggal dan jamak merupakan kata ganti untuk orang atau penulis yang terlibat sebagai pelaku utama dalam kalimat. Kata ganti orang pertama tunggal, aku, saya, dan kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Dalam persona kedua tunggal itu contohnya kamu. Kalau persona jamak kedua yaitu contohnya kalian. Dalam persona ketiga tunggal contohnya dia. Kalau persona ketiga jamak itu contohnya mereka. Masuk ke dalam pronomina petunjuk. Pronomina petunjuk itu terbagi menjadi 3, yaitu pronomina petunjuk umum, pronomina petunjuk tempat, dan pronomina petunjuk ihwal. Yang pertama, pronomina penunjuk umum ialah ini, itu, dan anu. Kata ini mengacu pada acuan yang dekat dengan pembicara atau penulis, pada masa yang akan datang, atau pada informasi yang akan disampaikan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan pronomina penunjuk mengacu kepada acuan yang dekat dengan si pembicara. Ke pronomina petunjuk tempat
dalam bahasa Indonesia ialah sini, situ, atau sana. Titik pangkal perbedaan di antara ketiganya ada pada pembicara. Dekat, sini, agak jauh, situ, dan jauh sana. Berikutnya, pronomina penunjuk ihwal adalah jenis pronomina yang menggantikan nomina lain dengan menggunakan kata begini, begitu, dan demikian. Masuk kepada elipsis. Elipsis adalah kata penghilangan atau pelepasan. Proses penghilangan kata atau satuan-satuan kebahasaan lain. Tujuan pemakaian elipsis ini salah satunya yang terpenting adalah untuk mendapatkan kepraktisan bahasa, agar bahasa yang digunakan menjadi lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti dengan cepat. Berikut kalimat-kalimat contoh dari elipsis. Yang pertama ada, kami berangkat hari ini, mereka juga. Yang kedua, murid-murid kelas 3 sedang membaca buku, murid-murid kelas 4 sedang membaca buku juga. Yang berikutnya ada, mahasiswa sedang mempelajari analisis wacana semantik juga. Berikutnya ada poin conjuncing. Conjuncing atau kata sambung adalah tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Di dalam conjuncing terdapat conjuncing koordinatif, conjuncing subordinatif, conjuncing korelatif, conjuncing antar kalimat, dan conjuncing antar paragraf. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Salma Azahra dengan NPM 1950329. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Bila suatu konjungsi menghubungkan dua unsur atau lebih, dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama, maka ia disebut konjungsi koordinatif. Contohnya, dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh. Kata dan di sini yaitu konjungsi yang menandai hubungan penambahan pada kalimat dia menangis dan kalimat istrinya pun terseduh-seduh, sehingga kalimat tersebut merupakan konjungsi koordinatif. Contoh lain, sebenarnya ayahnya mengizinkannya, tetapi ibunya melarang. Kata tetapi di sini yaitu konjungsi hubungan perlawanan, karena pada kalimat tersebut ayahnya mengizinkannya, sedangkan ibunya melarang, sehingga untuk menghubungkan kalimat tersebut digunakan kata tetapi, karena adanya hubungan perlawanan atau pertentangan. Selanjutnya, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tak memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi subordinatif ini dibagi menjadi 10. Yang pertama, konjungsi subordinatif waktu. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, sebelum orang itu pergi, ia berpesan agar kita berhati-hati malam ini. Kata sebelum pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif waktu. Selanjutnya, konjungsi subordinatif syarat. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, engkau boleh pergi, asal hutangmu kau bayar dulu. Kata asal pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif syarat. Selanjutnya, konjungsi subordinatif pengandaian. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, seandainya saya menjadi guru, setiap hari saya akan datang paling dulu. Kata seandainya pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif pengandaian. Selanjutnya, konjungsi subordinatif tujuan. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, tanggul itu ditinggikan agar air tidak dapat melimpah luap kemari. Kata agar pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif tujuan. Selanjutnya, konjungsi subordinatif konsesif.
Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, meski dibayar 100 juta, tidak juga saya berangkat malam ini. Kata meski pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif konsesif. Selanjutnya konjungsi subordinatif pemiripan. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, rambut gadis yang baru bangun itu seperti singa. Kata seperti pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif pemiripan. Selanjutnya, konjungsi subordinatif penyebab. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, saya tidak bisa datang karena si kecil menangis terus. Kata karena pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif penyebab. Selanjutnya, konjungsi subordinatif pengakibatan. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, ruangan ini ditata sedemikian rupa, sehingga kelihatan bagai Firdaus lantai ke-7. Kata sehingga pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif pengakibatan. Selanjutnya, konjungsi subordinatif penjelasan. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, Mohtar menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengampuni teroris. Kata bahwa pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif penjelasan. Dan yang terakhir, konjungsi subordinatif cara. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu, Elias mendesak musuh dengan tangan kirinya melayang terlebih dahulu. Kata dengan pada kalimat tersebut merupakan konjungsi subordinatif cara. Selanjutnya, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa, dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, baik Dono maupun Kasino tidak pernah gagal mengocok perut orang. Contoh lain, tidak hanya kita tuntut untuk membayar setoran, tetapi kita juga harus melunasi hutang-hutang lama. Contoh lain, mobil itu larinya demikian cepatnya, sehingga sulit dipotret. Jadi, di sini, konjungsi yang dicetak miring adalah konjungsi yang sudah paten, atau sudah menjadi pasangannya, seperti pada contoh, baik pasangannya maupun. Tidak hanya pasangannya tetapi, dan demikian pasangannya sehingga. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat selalu mengawali kalimat yang dihubungkan. Konjungsi antar kalimat terbagi menjadi 11 kelompok. Yang pertama, yaitu yang menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda ataupun bertentangan dengan yang dinyatakan pada sebelumnya. Contohnya, kami tidak berpendapat dengan dia. Meskipun begitu, kami tetap menghormatinya. Kata meskipun begitu pada kalimat tersebut merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda ataupun bertentangan dengan yang dinyatakan pada sebelumnya. Selanjutnya, yang menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Contohnya, mereka berbelanja ke Mitra. Setelah itu, mereka bersama-sama ke depot bakso. Kata setelah itu pada kalimat tersebut merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Selanjutnya, yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang dinyatakan kalimat sebelumnya. Contohnya, dia pemalu, selain itu, dia penakut. Kata selain itu pada kalimat tersebut merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang dinyatakan kalimat sebelumnya. Selanjutnya, yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya,
Penjahat itu tidak mengindahkan tembakan polisi. Sebaliknya, ia mencoba membalasnya. Kata sebaliknya pada kalimat tersebut merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Selanjutnya, yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, masalahnya begitu mengganggu batinnya. Sesungguhnya, dia sudah mulai menanganinya. Kata sesungguhnya pada kalimat tersebut merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, yang menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya, Pak Amir sudah tahu soal itu, bahkan dia sudah menanganinya. Kata bahkan pada kalimat tersebut merupakan konjungsi antar kalimat yang menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Selanjutnya, yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Contohnya, keadaannya memang aman, namun kita harus tetap waspada. Kata namun pada kalimat tersebut merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Selanjutnya, yang menyatakan keeksklusifan dan keinklusifan. Contohnya, kecuali itu, selain itu. Selanjutnya, yang menyatakan konsekuensi. Contohnya, dengan demikian dan dengan begitu. Selanjutnya, yang menyatakan akibat. Contohnya, oleh karena itu dan oleh sebab itu. Dan yang terakhir, yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang ternyatakan sebelumnya. Contohnya, sebelum itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Arum Febrianti dengan NPM 1950317. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi konjungsi antar paragraf dan kebulatan makna. Konjungsi antar paragraf. Pada umumnya, konjungsi antar paragraf adalah yang memulai suatu paragraf. Dalam hal ini, ada beberapa konjungsi yang masih sering dipakai. Misalnya, adapun, akan hal, mengenai, dan dalam pada itu. Berikut ini contoh pemakaiannya. Contoh yang pertama yaitu, adapun terbongkarnya rahasia bahwa pohon itu tertanam mayat-mayat prajurit Majapahit adalah bermula dari perintah Sang Prabu untuk menebang pohon yang menghalangi lewatnya pasukan Majapahit yang hendak menyerbu ke Blambangan. Untuk contoh yang kedua yaitu, mengenai pernyataan Herman yang ingin berhadapan dengan regu basket SMA Satria, semua anak kelas 3 terkejut. Mengapa? Sebab. Untuk contoh yang ketiga yaitu, dalam pada itu tenda kelompok Fitri telah berdiri dengan kokohnya, sementara Amir dan kawan-kawannya terlihat repot mencari peralatannya. Mengenai kebulatan makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Contoh, seorang setelah memeriksa buku rapor anaknya dan melihat angka-angka dalam buku rapor itu banyak yang merah, berkata kepada anaknya dengan nada memuji, "Rapormu bagus sekali, Nak." Kalimat tersebut jelas tidak bermaksud memuji, walaupun nadanya memuji. Dengan kalimat itu sebenarnya dia bermaksud untuk menegur atau mungkin mengejek anaknya itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebulatan makna adalah keutuhan serta kelengkapan makna suatu teks atau wacana yang maknanya didukung oleh kohesi, koherensi, struktur, kebahasaan, dan isi secara utuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan mengenai materi yang telah dipaparkan, yaitu dalam sebuah wacana kita harus paham antara kohesi dan koherensinya suatu wacana, di mana kedua aspek itu sangat penting dalam suatu wacana, seperti kohesi.
Kohesi adalah keterkaitan antar unsur dalam sintaksis atau unsur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, pengulangan, penyolihan, dan pelepasan. Sebuah tulisan dapat dikatakan mudah dibaca dan dipahami bila memiliki kerapian bentuk dan kepaduan makna. Sekian pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.